Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas soal SBMPTN tahun 2016 Matematika Saintek, lagi-lagi tentang integral yang ditanyakan oleh salah satu dari kalian di kolom komen pada saat video kalau nggak salah integral parsial ya. Dia menyertakan linknya, makanya bisa saya cari soalnya. Jadi kalau kalian mau menanyakan soal, langsung sertakan aja linknya gitu. Oh ya, langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo anak-anak. Yes, langsung aja kita mulai pembahasan di soal nomor 11, soal SBM aslinya di tahun 2016 pada saat itu kode 225, mungkin di kode lain juga mirip soalnya ya. Itu ada fungsi fx sama dengan fx plus 2, itu fungsi rekursif atau fungsi dengan periode tertentu, nanti saya jelaskan. Untuk setiap bilangan x-nya sebarang ya. Dan diketahui integral batas bawah 0 batas atas 2 untuk fungsi x dx hasilnya adalah b. Yang ditanya integral dari 3 sampai 7 batas bawah 3 batas atas 7 untuk f dalam kurung x8, inputnya x plus 8, dx adalah berapa gitu. Kalau mungkin ada yang udah pernah ketemu soal ini juga easy bang itu bang gitu, tinggal lihat aja bang itu selisih intervalnya 2, hasilnya B. Kalau selisih intervalnya 4, berarti 2B gitu aja. Ada yang seperti itu. Oke, tapi itu nggak logis ya. Asalnya dari mana gitu? Asalnya begini bro. Sebelum kita jawab soalnya, perhatikan dulu fungsi ini bro. Perhatikan fungsi fx sama dengan sin x gitu. Saya ambil fungsi trigono gitu. Oke, apa hubungannya bang? Oke, sebentar gitu. Jadi fx sama dengan sin x, grafiknya seperti ini ya. Ingat, fungsi trigonometri itu fungsi yang periodik atau fungsi yang berulang. Nah, berulangnya itu kapan gitu? Lihat di sini. Tuh, kan gini ya kalau fungsi sin x tuh ya. Tuh, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dia berulang terus gini, gelombang transversal dan seterusnya gitu kan tuh. Saat x-nya 0, hasilnya 0. Saat x-nya 90, hasilnya 1. Ini 1 kalau mau dicari gitu. Ini 180, ini 270, ini 360 gitu. Ini 450 di satu lagi gitu kan. Ini 450 dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah kita perhatikan nilai dari F90 nilainya gitu, nilai F90 itu sama dengan nilai di 450 X-nya, ya kan? Ini kan 450 nih, 450. Terus kemudian saat F-nya 0, saat 0 derajat, ini 0 derajat ini, itu sama kayak di F360 gitu, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Fx akan sama dengan F dalam kurung X ditambah 360 derajat, bukan? Iya kan bro ya? Artinya apa? Ini artinya kalau di ini sin X itu kan dilihat ya, satu apa namanya? Satu bukit satu lembah ya. Satu bukit satu lembahnya itu di 360 derajat gitu nih, 360 derajat gitu, satu bukit satu lembahnya, atau periodenya 360 derajat. Tuh, sehingga ini artinya kalau seperti ini itu fungsi dengan periode 360. Fungsi dengan periode 360. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau dilihat daerahnya ya. Tuh, nih daerah 0 sampai 90 akan sama kayak daerah 360 sampai 450. Kenapa? Karena nilainya sama tadi gitu ya. Jadi daerah di 0 sampai 90 ternyata sama kayak dari 360 ke 450 gitu. Ya kan? Nah, luas daerah di belajar dari 0 saya jelasin itu bisa dicari dengan cara integral gitu kan ya. Jadi bisa dicari dengan integral itu. Tuh, jadi integral dari 0 sampai 90 akan sama kayak integral dari 360 ke 450 gitu ya. Jadinya seperti itu ini. Nah, ini kan tuh. Jadi kalau mau dibuat teorinya sehingga begini, Bro. Jika sebuah fungsi dengan periode P
sebuah fungsi dengan periode P gitu, atau bisa ditulis dalam bentuk simbol fx sama dengan f dalam kurung x plus p gitu, maka bentuk integralnya, integral dari a sampai b untuk fungsi fx dx itu akan sama dengan ketika batasnya ditambah p akan sama gitu. Jadi ini ab juga kalau ditambah p akan sama gitu. Tuh, fx dx. Tuh, fx dx. Nah, sama nilainya gitu. Nah, ini teori yang kita gunain untuk menjawab soal di soal SBM 2016 ini, di soal ini gitu kan. Kenapa? Karena daerahnya sama ini tadi tuh, makanya integralnya pun sama tuh. Karena ini nambah P. Ini 0, 360 ya, karena periodenya tadi 360 periodenya. Ini 90, ini 450 gitu. Nambah 360 juga tuh. Nambah sesuai periodenya atau P-nya gitu. Nah, jadi itu gimana, Bang? Jadinya gini ya. Karena diketahui itu fx sama dengan fx plus 2 atau periodenya sebesar 2 gitu. Fx sama dengan fx plus 2 gitu. Dan fx plus 2 ditambah 2 akan sama dengan fx plus 4 gitu. Akan sama dengan fx plus 4. Fx plus 4 akan sama dengan apa, bro? Akan sama dengan fx plus 6. Fx plus 6 sama dengan apa? Fx plus 8 dan seterusnya gitu. Jadi fx plus 8 akan sama dengan fx gitu. Jadi bisa diganti pertanyaannya. Pertanyaan yang di ini yang tuh 3 sampai 7, integral 3 sampai 7 untuk fx plus 8 bisa diganti menjadi fungsinya fungsi fx gitu. Sehingga yang ditanya begini, bro. Saya taruh di halaman kedua ya. Jadi yang ditanya begini. Oh ya, yang diketahui begini yang diketahui. Yang diketahui integral dari 0 sampai 2 untuk fungsi x atau fx dx adalah nilainya b. Yang ditanya adalah integral 3 sampai 7 fx dx. Itu sama dengan berapa b gitu. Nah, perhatiin teori yang saya lingkarin merah yang di sini nih, yang dilingkarin merah yang di sini. Jadinya itu kan artinya begini ya. Sehingga berdasarkan ini gitu, karena tadi periodenya adalah 2 gitu, karena periodenya adalah 2 tuh sejauh 2 artinya gitu, yang ini integral 0 sampai 2 fx dx itu sama dengan b akan sama dengan apa? Tuh, akan sama dengan atau gini deh ya. Sebelum ke situ lihat sifat ini deh. Sifat-sifat integral tertentu yang dibelajar dari 0. Saya jelasin bahwa integral 0 sampai 2 itu bisa dipecah integral 0 sampai 1 fx dx ditambah integral 1 sampai 2 fx dx. Itu sama dengan b. Nah, sekarang karena periodenya 2, berarti ini bisa ditambah 2 batasnya menjadi 2 sampai 3 fx dx ditambah integral 3 sampai 4 fx dx juga sama dengan b. Gitu kan? Kemudian batasnya ditambah 2 lagi, berarti ini menjadi 4 sampai 5 fx dx ditambah integral 5 sampai 6 fx dx juga sama dengan b. Ini juga begitu, kalau ditambah 2 berarti 6 sampai 7 fx dx ditambah integral 7 sampai 8 fx dx juga sama dengan b, bro. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu 3 sampai 7 gitu. 3 sampai 7 aja. Gimana itu, bro? Gimana itu, Bang? Caranya gini, bro. 3 sampai 7 berarti yang dilihat yang ini nih. Ya, dari sini nih. Ini yang ditanya tuh. Ya kan, ini yang ditanya kan ya, gitu. Yang ditanya ini ditambahin semua gitu. Sedangkan ini kalau ditambah, yang ditambahkan ini 3B nih ya. Kalau ditambah ini 3B. Tuh, ini 3B. Tuh, ini 3B. Nah,
Nah, gimana kok bisa jadi 2B? Tadi kan jawaban saya itu 2B. Dari mana, Bang? Gitu. Karena begini ya. Karena gitu. Karena integral apa tadi ya? 2 sampai 3 fx dx gitu ditambah integral 7 sampai 8 fx dx itu sama dengan B gitu. Kok tahu sama dengan B dari mana, Bang? Ya karena yang ini kan sama semua ini. Itu sama gitu. Ini juga sama gitu ya. Jadi integral 3 sampai 4 akan sama dengan integral ini ya, integral 3 sampai 4 akan sama dengan integral 5 sampai 6 akan sama dengan integral 7 sampai 8 gitu, sama. Ini kan sama semua nih dari atas tuh. Ini kan sama nilainya. Kenapa? Karena periodenya tadi nambah 2, nambah 2, nambah 2 sesuai dengan teori yang saya tulis di lingkaran merah ini gitu. Ya udah, karena begitu maka gitu kan integral yang ditanya itu 3 sampai 7 karena ini tambahin semua ya sesuai dengan sifat integral tentu yang dibelajar dari nol yang saya jelaskan waktu itu di video sebelumnya. Berarti ini fx dx akan sama dengan 2b. Udah selesai deh gitu. Easy tuh. Tuh ya, itu sesuai dengan teori. Jadi kalau yang di video atau link yang disertakan pada kolom komen itu memang jelasinnya bukan menggunakan basicnya, bukan menggunakan konsep itu, kenapa mungkin yang nonton agak bingung gitu. Nah, mudah-mudahan yang saya jelasin ini pas ya, mudah-mudahan nangkep gitu. Kalau misalkan ada yang masih bingung, komen aja di bawah gitu. Nah, ini kenapa saya contohin fungsi trigono, karena fungsi trigono yang berbentuk periodik atau yang berulang gitu, biar gambarannya ada gitu. Oke bro ya, itu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, tetap belajar, tetap latihan, dan ciao.